Lanjutkan apa yang disampaikan oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Dari hikmah-hikmahnya beliau menyampaikan kepada kita rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salihin fid daraini amin. Man afrata fi hubbi syahwatin min syahawatid dunyal mubaha waqa'a la mahala fi mujibin nari awil ar. Beliau menyampaikan kepada kita, barang siapa yang berlebih-lebihan di dalam mencintai syahwat dari syahwat-syahwat dunia, maka pasti dia akan terjatuh pada hal-hal yang memalukan atau terjatuh ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min. Di sini beliau menyampaikan kepada kita, barang siapa yang berlebih-lebihan, dan kita tahu para hadirin bahwa apapun yang berlebih-lebihan itu tidak bagus. Apapun yang berlebih-lebihan dari urusan-urusan dunia itu tidak bagus. Sehingga ketika ada orang yang berlebih-lebihan dalam urusan-urusan dunia, dalam syahwat dunia, maka pasti dia akan jatuh kepada hal yang dia tidak sukai. Dia akan jatuh misalnya dalam hal yang memalukan. Ini sifatnya duniawi, artinya terjadi di dunia, memalukan di dunia. Atau dia akan jatuh ke dalam api neraka. Ini sifatnya ukhrawi, nanti di akhirat. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man rata'a haulal hima yushiku an yuqi'ahu. Barang siapa yang mengembalakan hewan ternaknya di perbatasan, maka hewan-hewan itu mungkin akan mudah untuk memakan rumput-rumput yang bukan dari ladangnya sendiri. Artinya begini, kalau dalam bahasa kita mudahnya, kalau kita itu senang bermain di jurang, itu sangat besar potensinya kita jatuh. Nah, orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam urusan dunia, dalam memenuhi syahwat dunianya, itu seperti orang yang main di pinggir jurang, sehingga sangat memungkinkan dirinya jatuh. Hadirin, nah, di sini juga kita belajar bahwa apa? Bahwa kalau mencintai dunia itu sebenarnya tidak masalah. Yang penting tidak berlebih-lebihan. Karena apa? Karena kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara fitrah itu cinta dengan dunia. Apalagi yang sifatnya seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Jadi manusia itu dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai syahwat. Mencintai apa-apa yang dia sukai dalam hidup ini. Wanita-wanita, kemudian harta benda, anak-anak dan lain sebagainya, itu sebenarnya manusiawi sekali. Tapi yang jadi masalah itu ketika kita berlebih-lebihan, terlalu cinta dengan harta. Akhirnya apa? Demi mendapatkan harta, dia tidak mengindahkan lagi syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jadi masalah. Karena apa? Karena terlalu cinta. Terlalu cinta dengan wanita misalnya. Dia ingin menikahi seorang wanita, karena dia terlalu cinta, tapi mungkin perjalanannya untuk mendapatkan wanita ini sulit, akhirnya dia memakai jalan belakang. Wah, ini dipelet misalnya. Ini kalau berlebihan, jadi sesuatu yang berlebihan itu bisa membuat orang itu jatuh kepada hal yang memalukan di dunia ataupun jatuh ke api neraka nanti di akhirat. Na'udzubillahi min. Makanya itu beliau sampaikan kepada kita bahwa ini pesan
Ya, secara tidak langsung artinya apa? Kita itu jangan berlebih-lebihan dalam mencintai dunia. Wasyahwatu ba'duha jadibatun li ba'd. Dan syahwat itu sifatnya menarik syahwat-syahwat yang lain untuk diri kita. Jadi kalau misalnya kita membiarkan diri kita ini menjadi objek syahwat, maka syahwat-syahwat yang lain itu akan ikut nimbrung. Maksudnya seperti itu. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, niki kalau kita bahas tasawuf, di dalam tasawuf itu ada satu istilah yang dikenal dengan mujahadah, atau dalam bahasa kita kenal dengan tirakat. Nah, tirakat itu dasarnya satu, dikatakan adalah fatmun nafsi anil ma'lufat aslun lil mujahadat, bahwa menghalangi diri dari apa yang disukai oleh diri, maka itu adalah dasar dari tirakat. Ini kalau kita bicara tirakat. Jadi tirakat itu bukan kaitannya dengan wirid-wirid yang kita baca saja, bukan kaitannya dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan saja, tapi tirakat itu lebih fokus kepada meninggalkan apa yang disukai oleh diri. Nah, apa yang disukai oleh diri itu yang kita sebut dengan hawa nafsu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghalangi dirinya dari syahwat, fa innal jannata hiyal ma'wa. Balasannya nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu ibadah yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala cintai itu adalah ibadah yang bisa membuat kita lepas dari ikatan syahwat. Ini kata para ulama. Jadi kalau kita itu ibadah tapi masih masuk di dalam samudra syahwat, bukan lagi lautan, samudra syahwat, maka ibadah kita itu pasti tidak maksimal. Ini kalau kita bahas secara tasawuf. Jadi secara tasawuf itu memang yang jadi fokus mereka itu meninggalkan nafsu atau bisa mengalahkan syahwatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, ini ada satu kisah. Jadi satu kisah nyata terjadi di kalangan orang-orang tasawuf, yang mana mereka itu melatih dirinya untuk meninggalkan syahwat. Jadi meninggalkan syahwatnya mereka ini bukan hanya dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dari yang dihalalkan oleh Allah mereka juga tinggalkan. Karena konsepnya seperti ini, kalau kita bisa meninggalkan apa yang dihalalkan oleh Allah karena Allah, maka kita akan mudah meninggalkan apa yang diharamkan Allah karena Allah. Ini konsepnya orang-orang sufi. Sehingga apa? Sehingga tidak sedikit kita dapatkan dari mereka ketika ingin melakukan sesuatu yang sesuai dengan nafsunya itu tidak dilakukan. Ketika ingin menikmati sesuatu yang ingin dia nikmati, dia tidak nikmati, dia tinggalkan itu. Padahal itu adalah hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini supaya apa? Supaya dia bisa melatih dirinya. Dan hal ini ya awal-awalnya pasti susah, Pak. Pasti apa? Susah. Tidak semudah teori yang kita sampaikan ini. Mudahnya seperti ini. Jenengan yang ada di sini, pas awal-awal puasa itu biasanya semangat atau lemes biasanya puasanya. Rasa laparnya itu kerasa atau enggak? Kerasa nggih? Kerasa. Jadi rasa lapar itu 3 hari yang pertama itu kelihatan. Orang-orang yang puasa biasanya mukanya glowing biasanya. Glowing karena pucat, bukan karena cahaya. Karena pucat, karena lapar. Awal-awal susah, tapi ketika kita melewati 1 minggu, mulai kita terbiasa dengan puasa. Begitu juga dengan orang yang tirakat, awal-awal itu susah. Mereka lewati itu, ujiannya banyak,
Tapi ketika sudah terbiasa, maka itu akan terasa nikmat. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang setelah puasa minggu ingin puasa lagi, maunya itu Ramadan 1 tahun penuh. Itu karena apa? Karena sudah merasakan nikmat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebab tirakat yang dia lakukan. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, ada seorang ulama, dia ini termasuk orang yang gemar makan telur. Ini kita masyarakat Indonesia, ya tiap hari pasti makan telur. Tapi karena dia ini ingin tirakat, akhirnya apa? Dia memutuskan untuk tidak makan telur. Dan subhanallah itu berlangsung selama 30 tahun. Subhanallah. Jadi dia sebenarnya pengen makan telur, tapi dia tidak makan telur demi apa? Demi tirakat, melatih dirinya supaya dia tidak menjadi budak nafsunya, tapi dia akan menjadi raja dari nafsunya. Jadi syahwat dan nafsunya ini jadi budaknya, bukan dia menjadi budak syahwatnya. Jadi dia latih dirinya tidak makan telur selama 30 tahun. Setelah dia jalani itu, hadirin yang dirahmati Allah, dalam perjalanan tiba-tiba muncul di dalam hatinya keinginan untuk makan telur. Ya, dia istilahnya berbicara di dalam hatinya begini, saya kan 30 tahun ini sudah meninggalkan telur, ini kayaknya bolehlah sekali-sekali saya makan telur. Akhirnya apa? Dia lihat ada satu perkampungan, dia masuk di kampung itu. Ya, niatnya nanti kalau di kampung itu ada telur, saya mau makan telur itu. Sesampainya di sana, hadirin yang dirahmati Allah, ternyata orang-orang kampung ini datang dan menghajar ulama ini. Jadi ulama ini tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba orang sak kampung ini menghajar ulama ini. Karena apa? Karena mereka mengira ulama ini adalah pencuri. Jadi ceritanya kampung ini ada kecurian. Akhirnya apa? Dikira ini, oh ini orang asing ini, langsung lupa dipukul, dihajar sampai babak belur, hingga ada satu orang ini sadar, orang ini bukan pencuri, ini ulama besar ini, kok kita pukul. Akhirnya apa? Mereka minta maaf kepada ulama ini. Kemudian ulama ini langsung menyampaikan begini, sebenarnya yang salah itu bukan kalian, memang kalian memukul saya, tapi yang salah itu bukan kalian, yang salah itu saya. Kenapa? Karena saya sudah berniat untuk makan telur, maka Allah Subhanahu wa taala menghukum saya. Menghukum saya dengan saya dihajar oleh kalian. Allahumma shalli ala Muhammad. Artinya begini, hadirin yang dirahmati Allah, ketika seseorang itu di dalam menjalani tirakat melawan nafsu memang tidak mudah, banyak rintangan, dan akan ada suatu saat sebagaimana yang dialami oleh ulama ini, dia ingin merasakan apa yang ingin dia rasakan, tapi hal tersebut dihalangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan perlindungan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang khusus. Hadirin yang dirahmati Allah, nah ini kita tadi membahas masalah apa? Orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam nafsu. Nah sekarang yang kita ingin bahas masih sama, yang kaitannya dengan nafsu, tapi contohnya agak berbeda ini. Tadi kalau menurut kita, niki contohnya agak terlalu berat, apalagi model-model kita niki mah. Tiap pagi hobinya makan apa jenengan? Pecel napa soto biasanya? Pecel Pak. Ya. Misalnya jenengan tirakat tidak mau makan pecel selama 10 tahun, bisa nggak Pak kira-kira nih? Kalau saya pribadi tidak bisa. Karena apa? Karena memang itu belum kelasnya kita, terlalu tinggi. Ini kita ambil contoh saja. Ini dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah komitmen untuk meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah,
dengan taubat kita yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita untuk bisa meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh para ulama, man sadaqa fi taubatihi, barang siapa yang sungguh-sungguh di dalam taubatnya, ahalallahu bainahu wa baina ma'siyatih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi orang ini dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ingin sampaikan ke jenengan niki kisah nyata. Saya bertemu langsung dengan orangnya dan sudah saya minta izinnya kalau misalnya ceritanya niki bisa saya sampaikan kepada jamaah sebagai pelajaran. Jadi para hadirin, niki kisah nyata di Yogyakarta. Saya setelah sholat Jumat ketemu dengan orang, ya umurnya kurang lebih 60-an lah. Beliau ini sampaikan kepada saya pengalaman dalam berislam. Dia sampaikan kepada saya, begini Ustadz, saya ini sebelum saya menjadi muslim, saya adalah non muslim. Sampai umur 56 atau 57 tahun saya masuk Islam. Dan di masa saya belum masuk Islam itu, saya itu hidupnya di kehidupan malam. Setiap malam di bar, di pub, minum, narkoba, main perempuan, ini urusannya tiap hari. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya di umur yang tidak muda lagi, sudah 50-an lebih umurnya. Dia masuk Islam, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan subhanallah menjadi ahli sholat, menjadi ahli tahajud, menjadi ahli puasa Senin Kemis. Padahal ini kalau bisa dikatakan termasuk orang yang masuk Islam belakangan, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Nah, dia sampaikan kepada saya begini, tapi Ustadz, jenengan harus tahu saya itu mengalami banyak cobaan di dalam masa pertobatan saya ini. Jadi satu ketika, karena orang ini dia sudah ditinggalkan oleh anak istrinya karena tidak sepakat secara akidah, muncul di dalam hatinya ini, saya ingin coba apa yang sudah saya nikmati dulu. Karena dia sudah tidak mendapatkan kehangatan dari seorang istri, akhirnya dia pergi ke suatu tempat di Yogyakarta. Insya Allah jenengan tahu namanya nih, Bu. Di mana itu? Di daerah kota, tempat-tempat prostitusi di situ. Rumahnya kurang lebih ya dekat situlah. Katanya saya pergi ke tempat itu dengan uang yang sudah disiapkan 200.000. Dia sudah sampaikan, saya bawa 200.000, tapi sebelum saya masuk ke tempat itu, tiba-tiba saya lapar. Dan kita tahu, hadirin dan dirahmati Allah, di kota itu ya saya sebut namanya di Malioboro. Di Malioboro itu kan apa-apa mahal nggih, Pak. Dengan mau beli makanan ya nggak ada makanan yang kayak di sini. Harganya mungkin ya 20.000 ke atas lah sekali makan, yang paling murah. Jadi dia masuk, dia cari ada warung bakso, dia makan bakso dulu. Dia makan bakso, ternyata harganya 20.000. Jadi uangnya sisa 180.000. Dengan berbekal uang 180.000 ini, dia masuk ke tempat prostitusi itu. Ya, dengan harapan dia bisa dapat wanita yang bisa melayani nafsunya. Dia masuk, katanya, dicari-cari, ketemu dengan satu wanita yang lain, melakukan penawaran dan lain sebagainya. Ternyata pada malam itu tarif lagi naik, katanya. Nggak ada yang mau di bawah 200.000. Semuanya mau 200.000 minimal atau lebih daripada 200.000. Katanya dari ujung, dari semua wanita-wanita yang saya temui sampai akhir semuanya menolak saya. Subhanallah. Sampai dia keluar dari tempat itu, dia langsung menangis dan dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi maksudnya begini, hadirin yang dirahmati Allah, kita itu kadang-kadang tidak merasa bahwa ada satu kondisi kita itu benar-benar diselamatkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan maksiat misalnya, seperti yang dialami oleh orang ini. Nah, inilah hal yang bisa kita dapatkan ketika kita itu benar-benar istighfar, benar-benar bertaubat, benar-benar komitmen kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kondisi-kondisi seperti itu, kita itu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, ya sekali lagi saya sampaikan bahwa mencintai dunia itu tidak masalah. Yang penting kita jangan berlebih-lebihan dalam mencintai dunia, dan usahakan dunia yang kita miliki ini jadikanlah dia sebagai kendaraan kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan kelak nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah, kemudian dikatakan di sini takhasamal ajzu wal hirmanu ayyuhuma adarru ala sahibihi. Niki terjadi sebuah pertengkaran antara kelemahan dan yang tidak dapat apa-apa. Wah, ini kelemahan dan tidak dapat apa-apa ini maksudnya apa? Maksudnya begini. Antara kelemahan diri untuk melakukan kebaikan, kelemahan diri untuk meninggalkan maksiat, niki bertengkar dengan diri yang tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kan masalah diri itu dua itu, Pak. Malas ibadah itu adalah masalah diri. Ibadah tapi tidak dapat pahala itu juga masalah dalam diri kita. Sudah sholat banyak, ibadah banyak, sodakoh banyak, tapi ternyata tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalah. Nah, diibaratkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad, dua hal ini berseteru, bertengkar mereka. Siapa yang paling bahaya untuk diri seseorang? Apakah ketidakmampuan kita untuk melakukan kebaikan, atau tidak mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Mana yang lebih bahaya antara dua ini? Wa tarafa'a ilal aqli. Maka dua hal ini ya diibaratkan niki mencari keadilan, bertanya kepada hakim. Siapa hakimnya? Akal. Mana yang lebih bahaya? Tidak mampu ibadah atau ibadah tapi tidak dapat pahala? Mana yang lebih bahaya? Ini disampaikan kepada akal. Nah, maka akal memutuskan faqadha bainahuma. Maka akal memutuskan annal ajza aslun wal hirmanu far'uhu. Bahwa ketidakmampuan untuk melakukan kebaikan itu adalah dasar dari keburukan, dan tidak mendapatkan pahala itu adalah cabang dari keburukan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi begini hadirin yang dirahmati Allah. Orang itu kalau misalnya dasarnya malas, tidak mampu untuk melakukan ibadah, maka jangan berharap banyak pahala. Seperti itu maksudnya. Karena apa? Karena dia itu paralel. Orang kok dapat banyak pahala, berarti dia itu awalnya mampu untuk melakukan kebaikan, mampu untuk ibadah, mampu untuk melakukan kebaikan kepada yang lain, mampu untuk menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau misalnya ada orang tidak dapat apa-apa, pahala dia tidak dapatkan, padahal dia ibadah, ini gimana? Nah, ini berarti apa? Ada mungkin dari ibadah orang tersebut yang tidak dia sempurnakan. Dan ini biasanya nopo? Kaitannya dengan hati, dan juga kaitannya dengan
bagaimana dia bisa melawan hawa nafsunya. Ini ada kaitannya dengan yang tadi. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, ini contoh aja ya, contoh misalnya. Ada orang ibadah, tapi kok dia ibadah itu tidak semangat, tidak mendapatkan kenikmatan. Atau ada orang yang ibadah, tapi ternyata di akhirat dia tidak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu dicek dulu hatinya apa isinya. Ada orang ibadah, sholat, sedekah, puasa dan lain sebagainya, tapi di dalam hatinya dia ingin pamer kepada orang. Ini bisa dipastikan di akhirat tidak dapat apa-apa. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu hal yang menyedihkan para hadirin, ketika kita itu sudah melakukan banyak ibadah tapi ternyata kita tidak dapat apa-apa. Ternyata kita hanya bisa melihat balasan dari amal ibadah yang kita lakukan, tapi kita tidak bisa mendapatkannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Setiap dari kita kalau melakukan kebaikan, pasti kita akan lihat kebaikan itu, tapi belum pasti kita dapatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau ada orang di dunia ini beramal tapi isi amalnya riya, isi amalnya pamer, ingin dapat pujian dari orang, ingin mengangkat status sosialnya lewat jalur ibadah, maka di akhirat balasannya itu dia akan lihat, Allah akan perlihatkan kepada dia, ini loh balasan kamu, surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi balasan ini tidak diberikan kepada kamu karena apa? Ibadah kamu isinya riya. Niki bahaya atau enggak niki Pak? Bahaya. Makanya nopo? Makanya ketidakmampuan seseorang untuk menjaga hatinya iki yang bisa menjadi penyebab utama seseorang tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain misalnya ketika kita itu ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi ternyata kita tidak mendapatkan kenikmatan di dalam ibadah. Ini saya tanya jujur Pak, yang ada di sini, semua yang hadir di sini, pernah tidak kita itu ibadah tapi malas? Pernah atau tidak? Sering. Jawabannya kok yakin ini. Kita itu ingin ibadah tapi tidak nikmat. Sholat itu rasanya hambar, baca Quran itu kok berat. Kenapa? Sebenarnya penyebabnya satu, hati kita yang kotor. Berarti hati yang kotor ini disebabkan karena apa? Karena benteng hati kita, benteng diri kita tidak kuat. Mudah kita itu melakukan maksiat sehingga hati kita menjadi kotor. Wal qalbul wasih la yastaliddu ta'ah. Dan hati yang kotor tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Na'udzubillahi min. Para ulama berkata apa? Idza safal qalbu lam yashba' min qiraatil Quran. Apabila hati seseorang sudah bersih maksudnya apa? Dari perbuatan dosa, maka dia tidak akan puas membaca Al-Quran. Berarti begini para hadirin, kalau kita ingin tahu hati kita itu bersih atau tidak, coba diri kita ini dipakai untuk ibadah. Kalau kita ibadahnya ringan berarti hati kita apa? Bersih. Tapi kalau berat berarti hati kita lagi kotor. Hati yang kotor perlu dibersihkan dengan cara apa? Taubat dan istighfar. Jadi rumusnya kita sudah tahu nih. Yang membuat hati kotor adalah maksiat. Maksiat yang membuat hati kotor ini membuat kita berat untuk ibadah. Maka untuk meringankannya banyak-banyak beristighfar. Ya, semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang mudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki yang terakhir
Di dalam pertemuan ini dikatakan, ma min tawiyatin, tidak ada satu hati pun, illa wa fiha khafiyah, kecuali di dalam hati itu ada rahasianya.